Saudara sekalian, hampir semua orang percaya bahwa Allah itu ada, hidup, dan maha hadir. Maksudnya Allah ada di mana-mana. Tetapi pengakuan itu tidak cukup membuat seseorang sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Sebab persetujuan pikiran atau pengaminan akali itu tidak cukup membuat orang sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Tuhan maha murah, tetapi Tuhan tidak murahan. Ingat apa yang saya kemukakan di pertemuan terdahulu. Prinsipnya adalah mutiara bukan untuk babi. Dan barang kudus bukan untuk anjing. Jadi kalau saudara tidak bersikap benar, dengan sikap hormat yang pantas kepada Tuhan semesta alam, jangan harap saudara mengalami Tuhan. Saudara seperti orang-orang ateis akan menemukan banyak bukti yang menurut mereka bisa memverifikasi bahwa Allah tidak ada. Tetapi bagi orang percaya yang berjalan dengan Tuhan, ia akan punya pengalaman-pengalaman adikodrati, pengalaman-pengalaman yang tidak natural, yang bersifat batiniah, yang akan membuktikan Allah itu hadir. Allah itu eksis. Allah itu menggenapi dan memenuhi firman-Nya. Nah, tidak banyak orang yang memiliki pengalaman real yang diakuinya sebagai penyataan kehadiran Allah dalam hidupnya secara pribadi. Tetapi herannya saudara, orang bisa sejahtera walaupun tidak mengenal Allah dengan benar dan tidak mengalaminya. Maka mereka tidak sungguh-sungguh belajar firman. Kalau orang mau berinteraksi dan bergaul dengan monyet dengan baik, dia harus belajar monyetologia. Ia harus tahu seluk-beluk monyet. Supaya bisa berinteraksi dan memiliki hubungan dengan monyet secara proporsional. Demikian pula kalau kita percaya bahwa semesta alam ini eksis karena ada tangan yang tidak kelihatan. The invisible hand. Kita mempersoalkan, aku harus mengenal benar. Who is he? Siapa Allah itu? And who am I? Siapa aku? Nah, banyak orang memiliki pengalaman, pengetahuan tentang Tuhan, teologi hanya dari apa yang dia dengar, dia baca melalui berbagai media. Hanya berupa atau masih dalam tahap teori-teori yang belum terbukti, teralami dalam hidup secara pribadi. Ini juga terjadi atas mahasiswa sekolah teologi. Saya lama ada di lembaga pendidikan, saudara. Dari wakil kepala asrama, jadi wakil dekan, dari dekan sampai jadi rektor dan ketua lembaga. Saya memahami benar bagaimana sekolah teologi. Sebab 21 tahun saya ada di tengah-tengah mereka. Dan sekarang pun sebenarnya saya masih berstatus sebagai ketua program doktoral. Saya menemukan satu hal. Bahwa teologi yang dipelajari di sekolah Alkitab tidak cukup membentuk seseorang menjadi, jangankan hamba Tuhan, anak Tuhan yang baik. Ini bukan bermaksud mau melecehkan sekolah teologi, ya saudara. Kalau yang ngomong ini orang yang tidak pernah mengerti apa itu sekolah Alkitab, Anda tidak perlu percaya. Tapi saya ada di situ. Seseorang perlu satu tekad, kehausan untuk mengenal Allah secara pribadi dan mengalaminya. Tentu dipandu oleh kebenaran-kebenaran firman supaya jangan sesat. Sebab kan banyak orang yang mengaku mengenal Allah, mendengar suara Tuhan, mengalami Tuhan. Tetapi harus diverifikasi oleh Alkitab. Harus. Jangan mudah percaya, saudara. So, pengalaman-pengalaman yang di luar pikiran atau transendental itu sangat subjektif. Saya ingatkan, orang yang benar-benar berdialog dengan Tuhan itu tidak banyak bicara mengenai Tuhan berbicara kepada saya. Wah, ini kupasannya panjang, saudara. Ingat kalau dulu sebelum Allah mengaruniakan rohnya sebagai metreh es fragistete. Teks aslinya begitu. Stempel.
To still. Manusia berbicara dengan Allah mungkin lewat mimpi, ya, secara tidak secara audible atau visible gitu saudara. Tetapi ketika Roh Kudus dimeteraikan dalam diri kita, kita memahami kebenaran karena Roh itu, kata Tuhan Yesus, menuntun kamu kepada segala kebenaran. Kita akan sepikiran dengan Allah. Percakapan kita dengan Allah itu suatu percakapan dengan ketepatan yang sangat tinggi. Saudara kalau membaca tulisan Paulus, Petrus, jarang loh. Dia berkata Tuhan mengajar saya bicara ini, bicara itu. Enggak. Dan mereka tidak berusaha untuk membuktikan Allah itu ada. Karena memang mereka telah mengalami. Dan dari tulisan mereka, dari perkataan mereka, nampak bahwa mereka betul-betul berjalan dengan Tuhan. Nah kita memiliki Roh Kudus, saudaraku, yang menuntun kita kepada segala kebenaran. Tetapi kalau kita tidak responsif terhadap pekerjaan Allah, yaitu Roh Kudus yang ditaruh dalam diri kita, kita malas belajar Alkitab, kita tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, tidak haus dan lapar akan kebenaran, saudara tidak akan mengenal Allah secara memadai. Pengenalan saudara akan Tuhan tidak signifikan, saudaraku, yang bisa membangun satu pertumbuhan iman yang baik atau benar. Mungkin dianggap berlebihan saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa 70-80 tahun umur hidup kita hanyalah kesempatan untuk mengenal Allah yang hidup. Dan memiliki sebuah relasi yang eksklusif. Sebuah intimasi yang begitu akrab dengan Dia. Sehingga kita menjadi kekasih abadi, menjadi mempelai abadi. Dan kalau saudara tidak merasa memiliki kedekatan yang eksklusif dengan Allah, kita harus mencari Tuhan. Kita harus memburu Tuhan. Saya bicara ini bukan karena saya pendeta, lalu saya tidak punya kerjaan kecuali berdoa. Saudara tahu saya juga punya kesibukan mencari nafkah. Tapi kalau saya bisa beli mobil dari uang saya pribadi kan, itu tidak ada urusan, saudara. Saya juga sibuk. Tetapi the only word I have is to know you, Lord. To know the truth. Knowing the truth more than everything. Harus ada intimasi yang indah dengan Tuhan. Kita hanya mendengar. Dan kita nggak pernah membuktikan apakah Allah itu eksis. Saya sudah sering mengatakan at least 30 minutes. 1 hour. Kalau untuk para aktivis dan pelayan Tuhan. Duduk diam di kaki Tuhan. Nah Anda bisa nonton film seri dari pagi sampai sore sampai pagi lagi. Film seri Korea maksudnya. Anda bisa mengalokasi waktu untuk banyak hal. Mengapa kita nggak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Sehingga pada waktu Anda menyanyi, itu not just nyanyi, saudara. Tapi ada satu keintiman. Ketika Anda jadi anak tebusan secara de jure, saudara itu milik Tuhan. Secara de jure. Memang secara de facto, Anda belum bisa dimiliki Tuhan. Kenapa? Sebab kita punya irama suka sendiri. Ketika belum dimiliki Tuhan kan kita bisa berbuat apa saja yang kita mau lakukan. Tapi setelah jadi milik Tuhan, nggak bisa. Nah, secara de jure Anda milik Tuhan, secara de facto, ternyata Anda masih memiliki diri sendiri, saudara. Seperti kalau orang begini ya, saya beli rumahnya, saya bayar cash depan notaris secara legally. Tetapi secara de facto, saya kasih waktu 6 bulan di situ. 6 months. You tinggal. Tapi harus serahkan ke saya. Nah Tuhan kasih kesempatan tuh. Dia rela itu menyerahkan rumah itu. Nah banyak orang gak bergumul untuk rela menyerahkan. Kenapa? Mindsetnya belum dirubah. Nah pelayanan gereja itu merubah mindset. Supaya orang realize that everything we have
belongs to God. Kita surrender. Kita rela. Nah, kita belajar Alkitab ini, ya kalau tema-tema ini kan tema-tema pelajaran dogmatika kalau di teologi ya. Saya sampaikan supaya merubah mindset saudara. Selain ada dalam tanda kutip ilmu secara literal, Anda juga harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sebab kan kalau sekolah Alkitab itu banyak anak-anak daerah yang ke Jakarta, ya pengen melayani Tuhan. Tetapi Monas, Taman Anggrek, Central Park bisa merubah pola pikirnya. Ketika lihat nona-nona yang kayak nano-nano, cantik-cantik, terus enak ya naik mobil, berubah itu pikirannya. Dari memberi hidup, jadi mencari hidup. Mestinya menjadi korban, malah makan korban. Akhirnya pengen hidup wajar. Makanya orang-orang begini nih yang dia lupa misinya, misi Tuhan yang Tuhan percaya kepadanya, nggak mau ke daerah, nggak ada duitnya. Dilempar ke daerah balik lagi, lempar ke daerah balik lagi. Katanya nggak ada panggilan Pak di Mentawai, nggak ada panggilan Pak di Pulau Buru, apalagi Nias. Udah kena tsunami, banyak gempa, miskin lagi. Nah, maunya kemana? Ya di Jakarta panggilan saya Pak, katanya. Di Jakarta mah banyak duit Pak, mata air. Kalau di Nias, air mata. Saya berapa kali sampaikan ini. Akhirnya orang-orang begini kalau melayani di Jakarta pun juga, dia tidak membawa kepada the ultimate meaning of life, the goals life. Tujuan hidup itu apa? Menjadi anak Allah yang berkenan kepadanya. Sampai tingkat menjadi corpus delicti. Ingat apa yang saya sudah ajarkan kepada saudara, corpus delicti, saudaraku, ya. Nah, saudara sekalian, Allah itu adalah Allah yang transenden. Artinya melampaui akal, betul. Tapi ternyata sekaligus Allah yang imanen. Istilah ini dan buat Anda jadi kusut ya. Wah, transenden imanen. Dibiasakan nanti biasa. Transenden itu artinya melampaui akal. Imanen artinya masih bisa dipahami dengan akal. Allah itu Allah yang transenden sekaligus imanen. Jadi kita masih bisa mengenal dia. Tapi tidak otomatis Pak. Harus kerja keras. Dari wahyu secara umum. Ini kan alam semesta ini wahyu secara umum. Di mana kita bisa mencium aroma kehadiran Allah. Juga wahyu secara khusus. Yaitu Tuhan Yesus Kristus dan ajaran firman yang disampaikannya. Kembali kepada tadi yang belum selesai saya bicara. Sediakan waktu untuk mencari Tuhan, saudara. Bayar berapapun harganya. Setiap hari 30 menit, setiap hari 1 jam. Dengarkan CD khotbah terus. Sampai Anda punya pikiran dibuka. Itu firman yang kita dengar tiap hari itu memberikan insight. Enlightenment. Pencerahan. Kita simpan, lalu menjadi semacam inkubasi di sini. Kita kandung inkubasi. Itu satu persatu akan muncul nanti. Jadi semacam iluminasi, pencerahan. Kadang-kadang waktu kita mendengar khotbah nggak ngerti gitu maksudnya apa ya. Jangan berhenti. Jangan berkata aku nggak mau ke gereja lu pendeta lu kalau kamu khotbah pusing saya. Saya nggak ngerti dia ngomong apa. Datang terus. Nanti Anda akan tahu. Dan satu saat Anda akan berkata, ya yang begini ini. Karena Allah itu Allah yang cerdas. Nggak mungkin tanpa segenap akal budi kita bisa mengenal dia. Karena Tuhan juga berkata, kasihlah sonalmu dengan segenap akal budi. Nous. Dalam bahasa aslinya. Pikiran. Nah. Jadi kita boleh mengenal dia, saudara. Bapak Ibu bisa ngerti nggak ya saya ngomong ya? Allah itu transcendent. Mystery, great mystery. Actually it's hard to know him. Sulit untuk mengenal dia. Tapi Tuhan juga mau menyatakan diri.
Nah kita sambut itu, jangan sibuk dengan banyak hal. Soal sibuk jangan tanya, saya sibuk sekali saudara. Sangat sibuk. Tetapi untuk mencari Tuhan harus dialokasi waktunya. Jangan diberi sisa-sisa. Udah ngantuk baru berdoa. Udah mata kayak celengan 5 watt baru baca Alkitab. Giliran seger untuk yang lain. Nggak boleh begitu. Prime time kita untuk Tuhan. Amin. Prime time kita. Bangun pagi jebret langsung kita berdoa. Kita sering mendengar orang berkata, God be with us. Allah beserta kita. Begitu mudahnya kita mengatakan itu. Tapi kenyataannya sungguh ironis. Tidak sedikit mereka tidak mengalami realisasi dari pernyataan itu. Tuhan beserta kita. Tapi nggak banyak yang mengalami penyertaan Tuhan. Buktinya apa saudara? Habis berkata, Tuhan beserta kita. Lalu jalan saudaraku. Tempat gelap lalu sedan. Baru bilang Tuhan beserta kita. Sehingga pernyataan tersebut menjadi kalimat klise yang tidak berkuasa maksudnya. Tuhan beserta kita. Banyak di antara orang Kristen yang ragu-ragu kemudian bertanya-tanya, apakah Allah masih menyertaiku? Kalau dia jujur berkata, apakah Allah itu ada? Dan keraguan ini bisa muncul pada waktu kita mengalami kesulitan berkepanjangan. Lalu kita tanya, Tuhan, Engkau masih menyertai aku enggak? Anda jangan pikir saya enggak mengalami loh saat-saat krisis seperti ini loh. Sekarang udah lewat saudara. Dulu tentu saya mengalami saat-saat krisis. Sampai doa saya begini. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aduh saudara, sudah saya lewati hari-hari yang sulit. Yang kita berdoa seolah-olah Tuhan tidak ada. Apalagi pada waktu saya di Bekasi. Masih muda saya melayani Tuhan. Waduh. Begitu menderita saudara. Saya khotbah. Padahal belum bisa khotbah mestinya. Saya guru sekolah minggu. Tapi pendeta yang mesti khotbah tidak ada. Saya kan main gitar gini. Ceng, ceng, ceng. Terus kunsong. Namanya ada nama kunsong. Alim. Orang-orang apa istilahnya orang Cilak Benteng ya. Daerah Tambun tuh. Mimpin puji-pujian semuanya gitar. Ceng, ceng, ceng. Tunggu dong. Wow gak ada. Sampai gak ada. Akhirnya tahu gitar. Saya khotbah. Saya khotbah, saya ringkas bukunya Dr. A.L. Senduk Omho. Jadi saya sudah ngerti juga ringkasan-ringkasan. Saya ringkasin. Walah itu khotbah semangat-semangat. Tapi pada waktu pulang lewat kuburan saya lari ngacir saudara. Lalu sering saya punya kesulitan saudaraku ya. Saya pernah punya koreng, bukan koreng apa namanya? Kayak harpes apa? Gatel gitu. Perut nih, saya tumpang tangan dalam nama Yesus. Bukan sembuh tambah merata gitu. Waduh, itu waktu masih muda loh. Mana beli obat enggak punya. Iya keluar air gitu, gatel gitu. Terus orang kampung bilang, saya nggak nanya, tapi saya nggak bilang sakit dong. Saya nanya, saya nggak bilang begitu, saya nggak mau. Kalau sakit gini-gini apa? Oh gini Pak, daun itu Om. Saya Om, daun itu Om pakai minyak tanah. Ya sungguh saya coba minyak tanah. Wah, sakitnya nggak berani lagi. Saya bilang doa aja, biar mujizat terjadi. Tapi enggak, kan dulu tinggal saya kadang-kadang tuh mandinya di tengah-tengah orang. Enggak ada kamar mandi. Jadi pakai celana pendek aja gitu. Karena saya punya itu, saya pakai sarung saudara. Jadi saya nggak mau, saya ini ketahuan, jadi pakai sarung mandinya. Terus orang lain saya bingung, nggak apa-apa deh. Kan sumurnya juga dilihat orang lah gitu. Terus kan mereka panggil saya Om, saya masih mau dipanggil Om. Saya nggak mau mereka itu panggil saya nanti kalau begitu koreng, waduh, Om korengan kan. Enggak ya, saya ada satu kata deh, apa namanya? Ada satu kata deh, penyakit itu koreng, apa sih? Kudis atau iya Om Kudisen gitu. Om Kudis kan lucu saya. Terus itu merambah gini. Bisa nyentuh, bisa mati kata orang. Waduh.
Waduh, saya takut lagi. Saya bilang, Tuhan, jangan sampai saya mati gara-gara kena korengan ini. Apa kata orang hamba Tuhan mati martir? Saya masih mati kena korengan ini. Ya ilah, sejarah gereja mencatat Erastus Sabdono mati kena korengan. Ya Tuhan, tolong. Saudara tahu saya menderita bener loh. Itu saya bertanya, Tuhan Allah ada enggak? Itu saya baru melayani loh. Tahu nggak kan pendeta suka nggak kirim duit, saya tinggal di situ. Guru sekolah minggu padahal. Tapi saya belum sekolah Alkitab. Karena waktu saya masih belum pengen sekolah Alkitab. Saya masih menyelesaikan SMA saya. Punya cita-cita begitu. Nah, saya kan makannya itu utang di warung. Terus gampang nanti Pok, kalau pendeta datang dari kota saya kasih. Ya Om, utang-utang. Kalau anak-anak muda dari desa mana gitu orang datang ke tempat saya jak mau makan. Ya kan lauknya belum ada, paling sarden, ikan asin. Tapi kan lama-lama banyak juga utangnya. Sampai ditagih saudara. Saya gini, Om kita maaf ya Om, kita juga buat belanja, buat kulaan. Waduh mati aku. Akhirnya saya gak berani utang saudara. Dari utang sarden sampai utang ikan asin aja. Ya tunggu. Sampai suatu hari saudara saya bilang gini, Tuhan aku hari ini gak makan deh. Aku gak makan, aku gak mau utang lagi. Kalau ada tamu datang saya gak kasih apa-apa. Sampai saya bilang gini, Tuhan engkau ada enggak sih? Itu saya masih muda loh. Waktu pendeta gak datang saya khotbah, Allah kita menyertai kita. Pulang-pulang Tuhan ada enggak sih? Gitu. Tapi kalau anda jadi saya sedih banget loh. Yang saya cerita lewat kuburan, belum makan lapar. Sampai di tempat itu kan belakangnya juga kuburan lagi 50 meter. Depannya tetangga itu halaman belakang tangga. Taruh 2 kuburan. Dia ngubur di halamannya sendiri. Belakang kuburan. Padahal saya kan dari muda tuh, dari kecil tuh ceritanya tahayul melulu. Jadi itu sudah dibekali dengan kepahitan, saudara. Kepahitan terhadap setan, saudara. Jadi waktu lewat kuburan saya ada ceritakan, saya bawa gitar, bawa Alkitab gitu. Sepatunya pakai sepatu buat gitu. Dalam nama Yesus, setan minggir, hamba Tuhan mau lewat. Gitu saudara. Tapi begitu sampai di kuburan saya ngajar. Mana kuburannya begini lagi saudara. Jauh loh. Waktu saya lari itu saya rasanya itu penghuni kuburan bangun semua. Waduh saudara, korengan itu. Waduh. Udah korengan, utang gak bayar. Sampai saya bilang gini, Tuhan engkau ada enggak ya Tuhan. Gitu loh. Nah suatu pagi nih saya pakai sarung aja gitu. Masih telanjang badan saya doa. Tuhan hari ini aku tidak akan minta utang lagi. Tuhan aku gak makan, gak apa-apa. Susah banget saudara. Engkau ada enggak sih Tuhan. Itu loh. Gawat loh. Lagi doa begitu. Jendela saya kita tok. Orang ketok pintu. Saya keluar gitu. Di situ ya. Gak jauh itu ada satu-satunya orang Kristen yang tinggal gak jauh. Dia bilang gini. Manggil saya Dek. Ya Mbak. Ini orang Jawa nih. Saya semalam mikir adik terus. Di era sini saya mau kasih ini. Apa Mbak? Dikasih duit. Oh jangan Mbak jangan. Kan saya harga diri saya tinggi. Saya belum dapat duit. Gak pernah dikasih duit orang kan. Waduh saya kan harga diri saya tersentuh. Nah jangan gak perlu gitu. Gak mau. Tapi dia gak perlu. Terus dilempar lari. Mbak. Waktu saya bilang Tuhan ada nggak dikasih duit itu, saya masuk kamar, Tuhan nangis. Ternyata engkau ada Tuhan. Ternyata engkau ada Tuhan, luar biasa loh. Oh kebetulan itu Pak, saya nggak yakin kebetulan. Berhari-hari saya susah, kenapa nggak dari kemarin? Jangan buat korengan begini. Aduh saudara, menderita banget loh. Anda tahu nggak apa akhir cerita itu? Ketika saya cerita pada pendeta saya dibawain obat. Obat belum sempat saya pakai, mengering penyakit saya. Dan saya nggak tahu kapan mulai sembuhnya. Tapi jangan Anda pikir nanti kalau kena itu terus kudis atau apa namanya, jangan. Kayak pengen Pak Eras, nggak usah kasih obat. Nah Tuhan akan sembuhkan. Beda sih, lu mau begitu loh, rontok perutmu loh. Menarik punya pengalaman-pengalaman itu. Kita membuktikan Allah kita hidup. Allah kita ada.
Oke? Nah, mengapa banyak orang Kristen tidak menghayati penyertaan Tuhan? Penyebab pertama, karena mereka menuntut Tuhan menyatakan secara fisik dengan tanda-tanda secara lahiriah seperti yang mereka kehendaki. Jadi begini, dulu saya juga ngajarin orang lagi, jangan kan diajarin orang. Tanya sama Tuhan, buktikan Allah itu ada. Minta engkau diangkat Tuhan, lihat surga atau apa. Dulu saya begitu loh. Karena saya diajarin salah juga. Ini gaya hidup seperti Thomas, saudara. Aku percaya kalau Tuhan, conditional, membuat syarat, mestinya unconditional, tidak bersyarat. Aku percaya. Tuhan Yesus menyatakan bahwa berbahagia orang yang percaya walau tidak melihat. Dia berkata gini, Thomas, kamu lihat aku, kamu percaya? Bagus. Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Berarti Tuhan men-setting banyak orang tidak akan melihat. Tidak ada bukti-bukti lahiriah seperti yang dialami Thomas. Tetapi harus percaya. Jangan menuntut fakta-fakta dan bukti lahiriah baru percaya. Jangan. Kalau Tuhan nanti menyatakan dengan cara-cara ajaib yang sangat bersifat pribadi, silakan. Tetapi kalau tidak, jangan paksa. Kan ada orang yang berkata gini, Pak, saya berdoa kayaknya Tuhan gak ada ya, gak rasa-rasa gitu. Maksud lu apa? Saya pengen kalau doa lalu merinding-merinding gitu. Saya katakan, belajarlah berjalan dengan iman, bukan dengan perasaan. Kenapa Pak kalau di gereja kita doanya bisa kusuk banget, kalau di rumah enggak? Ini. Secara psikologi perasaan kita ikut terpengaruhi. Tahu enggak? Orang nangis kita ikut nangis loh. Tahu enggak maksudnya? Itu juga enggak benar. Enggak benar. Pokoknya makanya saya suka cerewet WL. Kamu jangan memompa jemaat. Tahu memompa? Taruh di sini. Mari kita pada Tuhan. Enggak boleh. Kalau kamu nangis-nangislah. Jangan tulus. Jangan memompa jemaat. Biar otomatis. Sebab banyak orang nangis ikut nangis. Bahkan dulu ya saya masih ingat. Bekasi lagi nih. Empek Cepeng yang punya rumah itu meninggal. Wah, raya nangis semua. Anjingnya di depan. Nggak ngerti apa gini. Oh. Ini bener loh. Saya melihat langsung kan pada nangis. Saya diam aja. Dulu kebaktian kita di halamannya di beranda depan yang nggak ada temboknya. Artinya cuman atap doang gitu. Di situ kita minjem tempat yang cukup buat 40-30 orang gitu, saudara. Meninggal, waduh, saya punya pengalaman itu sedih loh. Terus kita selama ini nggak tahu agama apa-apa Om. Sekarang jadi gimana? Kita panggil Pak Cepeng. Saya mandiin saudara, pakai arak putih. Saya mandiin. Di sini bekas tusukan kan, katanya Pak ini tujuh jawara di situ. Biar Cina jawara di daerah situ. Iya orang Kristen pertama di situ saudara. Dia punya jualan itu loh, permen segala macam di pinggir jalan. Kayak film silat zaman dulu. Ini kan tahun 74, 75, 74 iya. Masih sepi. Nah, pada waktu itu ketemu baru menjadi Kristen itu. Undang di rumahnya. Itu orang Kristen pertama. Yang meninggal pertama dan saya mandiin. Waktu nangis tuh. Nangis kan di depan. Jadi mejanya yang panjang-panjang dari kayu nggak dipasang. Nggak jadi kayak kelas gitu. Kayak kebaktian nggak. Jadi duduk-duduk aja. Saya diem gini. Ya aduh. Waktu nangis. Anjingnya depan gini. Loh, kok begitu sih? Jadi secara psikologi ke bawah loh. Sering kan di gereja gini. Orang nangis sebelahnya. Ikut nangis juga. Ikut nangis. Lalu ditanya, kenapa lo nangis? Waduh. Gimana sih ini? Kenapa sih ikut-ikutan nangis kalau nggak tahu? Nah itu perasaan. Kalau di gereja lebih kusuk, di rumah enggak boleh. Berjalan dengan iman bukan dengan perasaan. Kalau ada mujizat terus, wah nyanyi Tuhan Yesus tidak berubah. Kan gitu. Ada kesembuhan. Zaman dulu kan begitu.
Sekarang biar tidak ada mujizat secara physically, kita tahu Tuhan ada di sini. Amin. Dengan segala hormat kita memuji Tuhan. Amin. Ya, sudah lihat saya main saksofon, saya menyembah, saya merdeka. Karena saya masih belum mood banget ya. Nanti makin hari saya masih makin mood. Saya pengen nyanyi tulus gitu loh. Enak kok nyanyi tulus itu saudaraku. Ya, enak kok merdeka nyanyi untuk Tuhan. Ya, oke. Yang kedua, mengapa orang tidak mengalami kehadiran Tuhan? Sebab menghendaki Allah menyertai mereka dengan cara-cara yang mereka inginkan. Kalau tadi itu kita mau tanda ajaib, pernyataan secara spektakuler. Kalau ini menghendaki supaya Allah menyertai mereka dengan cara yang mereka inginkan. Persoalan-persoalan hidup yang mereka alami diharapkan selesai setuntas seperti skenario yang mereka kehendaki. Ya, saya sudah ketemu orang yang Tuhan dimaki sama dia. Dimaki Tuhan. Saya nggak mau kasih contoh. Nggak pantas untuk Tuhan Yesus dimaki. Nggak datang ke gereja lagi. Wah, kurang ngajar tuh orang. Padahal orang itu ya saudara, susah hidupnya. Akhirnya saudara, dia maki Tuhan depan saya loh. Wah, saya nyesel loh bantu dia. Tapi dalam hati saya mulai diajar Tuhan. Aku yang kasih kesempatan dia. Oh ya udah. Tuhan dimaki dia loh. Waduh, dia maki Tuhan. Ini nggak ngarang saudara. Karena dia merasa Tuhan tidak menyertai dia. Sempat ngomong, percuma ikut Tuhan apa maki Tuhan gitu. Waduh. Nah mungkin saudara juga nggak maki langsung, tapi dalam hati gini, gimana sih Tuhan? Gitu loh. Jangan. Kalau keadaanmu tidak menjadi seperti yang kau inginkan, jangan menyalahkan Tuhan. Di sini saya jelaskan bahwa pengalaman-pengalaman yang sulit itu justru menjadi kesempatan Anda mengalami Tuhan. Amin. Seperti kesaksian yang tadi saya alami, melarat-rat, udah miskin lalu kena itu koreng itu. Kudis. Pendeta kudisan. Kalau orang mati martir, mati karena perang salib, waduh terhormat. Ini mati karena kudisan. Wah, enggak mutu nih pendeta ini. Saya takut tuh waktu itu, takut. Tapi tok. Baru ternyata kok ada Tuhan gitu. Aduh saudara, saya punya pengalaman lucu-lucu pokoknya, tapi saya nggak mau ngomong cerita semua, waktunya habis. Nah yang kedua ini, saudara kalau keadaan sulit, jangan ngomel. Di situ Anda akan mengalami Tuhan. Katakan amin. Posisi kondisi yang paling kritis hadapi. Libatkan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku tidak ngerti kenapa begini. Tapi aku penuhi bagianku. Aku bertanggung jawab atas masalahku. Lebih dari ini, aku serahkan kepadamu. Katakan amin. Setuju saudara? Jadi kalau sekarang ada yang hadir dengan masalah-masalah yang pelik, ya, jalani saja. Pandang Tuhan. Ya. Oke. Contoh paling jelas adalah perjalanan bangsa Israel. Mereka harus mengikuti tiang awan dan tiang api. Tapi tiang awan, tiang api Tuhan itu membawa mereka ke tempat di mana nggak ada air. Tuh, penyakit kan? Gimana sih Tuhan? Kita ikuti jalannya Tuhan, malah Tuhan taruh di mana nggak ada air. Apa buta Tuhan? Enggak, sengaja. Ketika mereka dalam kesulitan air, mereka berkata, apakah Allah ada di tengah-tengah kita? Nah, di situ orang mulai meragukan Tuhan. Bapak Ibu, ada kesulitan berdoa, puasa, ikut kebaktian rajin, didoakan pendeta, tapi kok nggak ada jalan keluar juga ya? Jangan meragukan Tuhan. Tuhan punya jadwal sendiri. Amin. Amin. Bukan tidak mungkin di antara saudara sekarang juga sedang meragukan Tuhan. Ada nggak ya Allah? Dia ada. Dia punya jadwal. Luar biasa kalau Tuhan kemudian memberi jalan keluar. Di luar pertimbangan dan perhitungan saudara. Maklek baru selesai. Jebret. Gampang selesai. Luar biasa. Ya. Lalu yang ketiga, mengapa orang tidak menghayati keadaan Allah? Karena hidup saudara tidak bersih. Anda nggak hidup bersih. Saya bukan sempurna. Tapi kalau saya salah, saya nggak mungkin nggak minta ampun. Saya segera minta ampun. Saya minta segera dikuduskan, saudara.
Ada orang yang punya dosa disimpan. Nggak apa-apa, orang lain juga begitu. Ntar saya bertobat ya kapan-kapan. Sekarang bertobatan bikin lagi gimana? Ntar dikumpulin. Kumpulin. Kayak poin itu loh kalau reward point itu. Kumpulin. Baru nanti minta ampun belakangan. Nggak begitu. Kesucian haruslah diperjuangkan. Dari kesucian hidup ini, saudaraku, orang akan mengalami Tuhan. Ya. Nanti dibaca secara lengkap di halaman yang keempat. Nah, ini langkah untuk menghayati kehadiran Allah. Mempercayai bahwa Allah itu hidup dan mahadir. Seluruh jiwa dan batin dan saraf kita, tubuh kita, harus kita perintahkan untuk percaya. Allah itu ada. Katakan amin. Lalu merindukan Tuhan, haus akan Allah. Jangan hanya nyanyi seperti rusa merindukan sungai yang berair. Betul-betul merindukan Tuhan. Aku mau mengenal Tuhan. Aku mau mengalami Engkau Tuhan. Lalu belajar mengenal Allah. Dalam hal ini, ya, Tuhan sudah memberikan fasilitas. Pimpinan Roh Kudus, Alkitab dan hamba-hambanya. Ini mahal, saudara. Ini mahal. Jangan karena Anda nggak bayar lalu, boleh datang, boleh nggak datang. Jangan. Anda nggak bisa beli. Anda kalau serius belajar ini, Anda mengenal Allah. Nanti beda cara hidup saudara. 4. Bersedia untuk mematuhi firman. Ini bersedia untuk hidup suci maksudnya. Yang kelima, bergantung kepada Tuhan dan mempercayai Dia saja dalam segala pergumulan hidup. Ini langkah-langkah untuk menghayati Allah, saudara. Nah, saya menambahkan sedikit bonus di bawah ini. Ketika dalam masalah yang tidak kunjung selesai, apa yang kita lakukan? Tetap percaya Tuhan beserta. Saat-saat seperti ini kita harus percaya Tuhan tetap berserta. Lihat Ayub. Mazmur 23 ayat 4 mengatakan sekalipun di lembah kekelaman. Amin, saudara. Lalu berdiam diri untuk menemukan maksud-maksud Tuhan di balik semua peristiwa. Kita baca Mazmur 73. Ini penting untuk dibaca. Ayat 21-24. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Kenapa begini? Terus? Seperti hewan aku di dekatmu. Seperti hewan itu artinya hewan tidak punya akal. Sesekali kita punya masalah yang kita tidak bisa pecahkan. Mengapa terjadi? Jangan menganalisa. Seperti hewan aku dekatmu. Aku tidak ngerti Tuhan. Tapi aku tetap di dekatmu. Saya percaya banyak jemaat atau ada jemaat. Mungkin juga di antara saudara. Yang punya persoalan terus menerus. Aku tidak ngerti. Atau punya problem yang belum kunjung selesai. Aku tidak ngerti. Oke. Jangan coba-coba mengerti. Seperti hewan aku dekatmu. Ya udah, aku tidak ngerti, tapi aku tetap di dekatmu. Amin, saudara. Kalau saudara setia, nanti ada jawaban. Anda tahu. Waduh, Allah itu hidup. Nah, privilege ini, hak istimewa seperti ini, dialami oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau tidak, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, pengalaman demi pengalaman ini mengakumulasi, membangun keyakinan Allah itu hidup. Jadi ini sarannya, tetap percaya Tuhan beserta. Di lembah kekelaman Tuhan tetap beserta. Terus kedua, berdiam diri untuk menemukan maksud-maksud Tuhan. Duduk diam. Artinya diam itu bukan diam tidak aktif ya. Diam yang aktif. Di kaki Tuhan kita berdoa, tapi kita penuhi terus tanggung jawab dan bagian kita. Terus. Tetapi aku tetap di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Terus. Engkau memegang tangan kananku. Iya, pasti engkau pegang tangan kananku. Terus. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Ya, dengar nasihat. Kalau kamu gak punya masalah, kamu gak duduk manis. Tahu gak anak kecil yang, ayo sini nak. Lompat-lompat kursi gitu. Sini, mama mau ngajarin. Lompat-lompat, jeblek jatuh nangis. Baru deket mamanya. Sini, kalau udah luka baru duduk. Ada nggak di antara sering begitu? Ya, iyalah. Makanya kalau saudara
bisnis berhasil terus, waduh tambah banyak. Anda sombong, Anda masuk neraka. Jadi Anda bersyukur mau naik dikit jatuh, mau naik jatuh. Apa sih? Jalan terus. Lebih baik Anda mengenal Allah baru punya duit. Jangan punya duit dulu baru mengenal Allah. Susah. Mengenal Allah dulu baru punya duit. Saya nggak menjanjikan pasti. Jangan takut deh. Ya, keburu punya uang terhormat baru mau belajar mengenal Allah. Sulit. Banyak yang nggak matang. Ya. Banyak yang nggak matang, saudara. Ya, biar aja matang. Kok nggak selesai masalahnya? Duduk diam. Seperti mangga kebembem. Biar tunggu matang, jangan belum matang habis. Jadi bibirmu jadi jontor. Tunggu matang. Jadi kalau ada masalah istri bilang, gimana Pak belum selesai? Tunggu. Nah, ini pokoknya dihabisi dulu baru matang. Nyari Tuhan terus Tuhan kembalikan lagi. Amin. Jadi tenang aja. Jadi ketika Tuhan mengatur jumlah berkat yang kita terima itu kebijakan Tuhan ya. Jangan yang untuk accident atau kecelakaan. Oke, terus. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Iya, waktu dalam kemuliaan. Belum selesai, bagus banget kalimat berikutnya. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Terus? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Nah, sampai kemudian dia merasa bahwa Tuhanlah kerinduan dan kecintaannya. Percaya deh saudara, amin. Dari punya masalah gak kunjung selesai dan meragukan Tuhan. Sampai membuktikan Allah itu hidup. Karena banyak nasihat yang diterima. Dan merindukan Tuhan. Nah, kemudian Anda kalau membaca kalimat-kalimat berikutnya. Saya mencantumkan di sini. Orang yang disertai Tuhan itu diberkati. Pasti. Saya bukan penganut kemakmuran yang ngawur, saudara. Pasti diberkati dan berkat itu pasti untuk kemuliaan Allah. Pasti. Jangan takut. Anda, anak-anak Anda, cucu dan orang-orang yang Anda cintai pasti akan diberkati secara istimewa oleh Allah. Jadi jangan meragukan kehadiran Allah. Di tengah-tengah keadaan yang sulit bagaimanapun. Amin.